Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Eliza Juniati. Aku dari Universitas Bengkulu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi S1 PGSD dengan NPM A1G025012. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang manajemen peserta didik dan prasarana sekolah. Sekarang kita mempelajari tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Disimak ya teman-teman. Baik, yang pertama-tama kita harus tahu definisi manajemen pendidikan itu apa sih? Manajemen pendidikan adalah suatu proses sistematis yang mencakup perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan evaluasi dalam dunia pendidikan. Gunanya untuk mencapai pembelajaran yang optimal. Manajemen pendidikan diterapkan di berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sekarang kita akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan dasar dan menengah. Jenjang ini meliputi sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA, atau juga bisa di sekolah menengah kejuruan yaitu SMK atau sederajat. Fokus utamanya adalah pada layanan pendidikan wajib belajar dan pembentukan dasar kepribadian serta kemampuan akademis siswa. Atau manajemen sekolah dasar adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan di tingkat pendidikan dasar atau SD untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dan fokus utamanya yaitu kurikulum dasar, fasilitas pembelajaran yang ramah, pembentukan karakter, dan dasar pengetahuan. Nah, sedangkan manajemen sekolah menengah adalah kegiatan mengatur seluruh sumber daya pendidikan di jenjang menengah agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan remaja dan tuntunan kurikulum. Selanjutnya yaitu komponen manajemen utama. Ada 6 komponen manajemen utama. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum, yaitu pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum di sekolah agar proses pembelajaran sesuai standar. Selanjutnya yaitu manajemen peserta didik atau kesiswaan, yaitu meliputi penerimaan peserta didik baru atau PPDB, pembinaan disiplin, pengembangan bakat dan minat ekstrakurikuler, serta layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu manajemen tenaga kependidikan, yaitu pengelolaan guru dan staf sekolah termasuk perekrutan, penempatan, pengembangan kompetensi atau seperti melalui supervisi akademik dan evaluasi kinerja. Selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana, yaitu pengadaan, pemeliharaan, dan investasi fasilitas sekolah seperti gedung, perabotan, peralatan, media, buku sumber belajar, dan lain-lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan, yaitu perencanaan, pengelolaan anggaran sekolah, misalnya dana BOS secara transparan dan akuntabel. Dan yang terakhir yaitu manajemen hubungan sekolah dan masyarakat atau HUMAS, yaitu membangun kerjasama dengan orang tua, komite sekolah, dan masyarakat sekitar untuk mendukung program sekolah. Selanjutnya, manajemen pendidikan tinggi. Jenjang ini meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademik. Lingkupnya meliputi kompleks karena mencakup tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Atau manajemen pendidikan tinggi adalah proses pengelolaan institusi pendidikan tinggi yang mencakup aspek akademik, administrasi, keuangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat agar tercapai kualitas lulusan yang unggul dan relevan dengan kebutuhan zaman. Fokus utamanya yaitu pertama, pengelolaan fakultas dan program studi, pengembangan riset dan inovasi, dan kerjasama dengan industri dan dunia internasional. Selanjutnya yaitu komponen manajemen, khususnya ada 7 komponen. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum dan akademik, yaitu mengelola program studi, perkuliahan, sistem kredit semester atau SKS, dan proses akademik lainnya sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
Selanjutnya yaitu manajemen dosen dan tenaga kependidikan, yaitu pengelolaan karir, pengembangan profesionalisme, dan kerja dosen yang berperan sebagai pendidik dan peneliti serta staf administrasi. Dan selanjutnya yaitu manajemen mahasiswa, yaitu meliputi penerimaan atau seleksi masuk, kegiatan kemahasiswaan, pengembangan minat dan bakat, hingga layanan alumni. Selanjutnya yaitu manajemen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu pengelolaan dana, fasilitas, dan publikasi hasil-hasil penelitian secara program-program pengabdian masyarakat, misalnya KKN. Selanjutnya manajemen keuangan dan pembiayaan, yaitu pengelolaan dana operasional, dana penelitian, dan sumber pendapatan lainnya. Manajemen mutu dan akreditasi, yaitu upaya berkelanjutan untuk memastikan kualitas pendidik dan mencapai akreditasi institusi maupun program studi yang unggul. Dan yang terakhir yaitu manajemen hubungan industri dan alumni, yaitu membangun kerjasama dengan dunia usaha dan industri atau DUDI untuk magang, penyerapan lulusan, dan transfer studi. Manajemen pendidikan ini semua jenjang harus memastikan bahwa seluruh sumber daya diintegrasikan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan institusi secara efektif dan efisien, serta menghasilkan lulusan yang terbaik. Baik, selanjutnya kesimpulan. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Fokus utama perjenjang yaitu dasar dan menengah berfokus pada pengelolaan kurikulum, kesiswaan, dan sarana prasarana untuk mencapai standar wajib belajar dan pembentukan karakter dasar. Sedangkan perguruan tinggi yaitu berfokus pada pengelolaan tridharma perguruan tinggi atau pendidikan, penelitian, dan pengabdian, serta menjaga mutu dan akreditasi. Intinya, manajemen pendidikan memastikan semua sumber daya diatur untuk menghasilkan lulusan berkualitas di setiap jenjang. Nah teman-teman, aku punya kuis nih buat kalian. Jangan lupa dijawab di kolom komentar ya teman-teman. Baik, sampai sini saja materi kita hari ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Dadah.